Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini minggu kelima, minggu keenam besok walaupun hari Kamis hari libur, kita kuliah karena minggu keenam. Jumat, Sabtu, Minggu tetap kuliah walaupun hari Kamis tanggal 14 libur. Nggak ada, kita nggak ada efek sama tanggal 15 cuti bersama enggak. Jadi kita 15, 16, 17 tetap. Nanti tanggal 24, oke. Nah, nanti karena yang dosen teori proses ini bukan saya sendiri dosennya, nanti dibagi-bagi mungkin saya dapat satu materi. Jadi ya belajar aja gitu ya. Ujiannya juga online kok nanti. Yang presentasi mana udah di share screen belum? Faisan, share screen materinya. Ya. Rian Alriat dan Asdi Saputra. Teori difusi kebudayaan dan teori evolusi dan multiparadigma dalam teori sosiologi. Sebelum mulai saya presensi aja dulu Bu ya. Pak Iya, Ya Pak. Pak, Teguh Arianto, Teguh, Hadir, Pak. Nazifah, Hadir Pak, saya ya, Pak. udah, Ya, udah. Khotimah, hadir Pak. Khotimah, Ya, hadir Pak. ya gitu, udah benar itu. Harus ada gerakan bibir sama tangan biar kameranya kekenamu. Awaludin, awal, Ada, Awaludin, Pak. Ada. ya, ya, oke sudah. Rian Alriat, Rian, Hadir Pak, hadir. oke sudah. Asdi Saputra, Hadir, Asdi, Pak. Hadir, hadir. oke sudah, Asdi. Fatihah, Fatihah. Izin Pak sudah mengundurkan Oh diri iya Pak. iya iya sudah. Iya saya udah ditulis keluar sudah sama Bonita Silalahi juga udah. Betriana Pak. Aprilia Cipta, Hadir Betri. Bapak, ada. Oke sudah Betri. Aprilia, April. Hadir, Pak. Ya sudah. Nabila Salsa, Nabila. Hadir, Pak, hadir. Oke sudah. Des ini udah almarhumah. Inal. Eli Hartikarini, Eli. Hadir, Pak. Oke. Neng Enda Pratiwi, Neng. Gak hadir ya? San, Neng. Tadi hadir Pak, mungkin lagi kendala jaringan Pak. Keluar masuk. Dia rumahnya di mana, Rian? Neng nih. tadi ada Pak tadi. Iya, Bu Neng di mana ya? Rumahnya ya, lupa saya juga. Di Bogor, Pak. Oh, di Bogor. Saya di Iya, Depok nih, dekat nih sama tetanggaan. tunangan dia Pak. Mungkin lagi kendala jaringan Pak. Sebenarnya enggak juga, San. Kalau di Jawa Barat tuh sinyal udah bagus semua, San. Karena BTS-nya udah rapi semua, BTS, tempat jaringan. Iya. Ati Kusmiati, Ati, Ya, hadir Pak. sudah Ati. Wahyu Hardianto, Wahyu. Hadir Pak, Oke, ya, hadir. oke. Sudah, Wahyu. Parwanti, Hadir, Parwanti. Pak. Oke, Hadir, sudah Pak. sudah Parwanti. Ahmad Paridi. Hadir Pak, hadir. Oke, sudah Ahmad Paridi. Ihsan Hussein, udah ya Ihsan ya. Ihsan, Ya, udah ya. Mayon Suarestika, Mayon. Hadir Pak. Tangannya Hadir. di kamera Mayon. Ini. Pak, hadir. Oke, nah gitu. Jadi kalau presensi mulut tuh bilang hadir, tangannya dada-dada gitu. Oke. Christine Novita, Christine. Hadir Pak. Oh ada, keren kamu kemana? Ke gereja atau gimana? Alinus Halawa. Hadir Pak. Oke sudah. Dilanjut dengan presensi, jangan lama-lama. Ambil Rian, jangan lama-lama Siap. ininya. Kasihnya yang penting-penting aja Yang penting kira-kira aja.
bisa kena, terus langsung tanya jawab. Yang mau bertanya, raise hand, dan tulis di kolom chat juga biar ada jejak digitalnya juga, biar tahu. Terus nanti bagi yang pemateri tolong di semua pertanyaan apa yang kita mau bertanya, mau menambahkan, mau menyanggah. Nanti resumenya tolong dikirim ke saya. Hasil recordnya juga dikompres dulu Pak Isan. Pak Isan? Siap, Pak. Maaf tadi. Ya, nanti dikompres. Ya, dilanjut dengan materi hari ini Pak Rian dan Pak Asdi. Dilanjut. Saya matikan voice-nya. Silakan Pak Asdi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Rinovian Rais selaku dosen pembimbing serta rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Baik, saya dan Rian akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang teori difusi kebudayaan dan teori evolusi dan multiparadigma dalam teori sosiologi. Lanjut, Pak Ihsan. Ya. Akar disiplin sosiologi. Sosiologi lahir dari pergolakan revolusi industri dan revolusi Prancis. Revolusi industri di Inggris ya kalau nggak salah ya. Dan revolusi Prancis di abad ke-19 memicu kebutuhan untuk memahami arah perkembangan masyarakat. Fokus awalnya adalah pencarian hukum sejarah universal melalui grand theory. Dinamika perubahan Dinamika perubahan dipahami melalui evolusi internal dan difusi eksternal. Tantangan modernnya adalah fragmentasi perspektif yang memerlukan pemahaman paradigma ganda. Lanjut. Kemudian bagian pertamanya teori difusi kebudayaan, mekanisme perubahan sosial melalui konteks antar budaya. Lanjut. Aliran pemikiran divisionisme. Yang pertama aliran pemikiran dari Inggris, ada dari Inggris, Jerman, Austria, dan Amerika. Untuk dari Inggris, tokoh utamanya adalah J. Eliot Smith, W.J. Perry. Karakteristik utamanya egosentrisme Mesir, yaitu budaya besar berasal dari pusat peradaban tunggal, yaitu dari awalnya di Mesir yang sudah ribuan tahun usianya. Kemudian baru setelah itu menyebar ke berbagai negara. Kemudian dari Jerman, Austria, Graeber dan Smith, konsep Kulturkreis, rekonstruksi sebaran dari pusat ke wilayah pinggiran, dari pusat kemudian menyebar ke wilayah pinggiran. Kemudian dari Amerika, Framboas dan Kroeber, relativisme budaya, penekanan pada proses psikologis penerimaan budaya. Lanjut, mekanisme penetrasi budaya. Yang pertama adalah ini tentang penyebaran budaya ya. Jadi yang pertama itu penetrasi damai, yaitu masuknya unsur budaya tanpa adanya paksaan. Contohnya adalah penyebaran agama Islam di Nusantara atau di Indonesia, yaitu melalui jalur perdagangan. Di sini terjadi tanpa adanya unsur paksaan atau kekerasan. Kemudian penetrasi kekerasan terjadi melalui penaklukan atau penjajahan, sering menimbulkan guncangan sosial yang hebat. Jadi maksudnya budaya itu melalui penjajahan. Kalau di Indonesia itu ya baik dari penjajahan masa zaman Belanda maupun di zaman penjajahan Jepang. Kemudian penetrasi simbiotik, yaitu interaksi intensif antar kelompok berbeda tanpa dominasi, saling mempengaruhi secara fungsional. Lanjut. Dan untuk selanjutnya bagian 2, evolusi sosiokultural akan dilanjutkan oleh rekan saya Parian. Parian, Ya, silakan. terima kasih Pak Asdi. Mohon izin Pak Rais dan teman-teman. Tahapan evolusi
Lewis Henry Morgan ya. Tahapnya yaitu Savageri, karakteristiknya berburu dan meramu. Teknologi utamanya itu api dan batu. Lalu Barbarium itu karakteristiknya pertanian awal. Teknologi utamanya tembikar dan logam. Civilization itu karakteristiknya masyarakat urban. Teknologi utamanya alfabet dan industri. Lanjut Pak Iksan. Evolusionisme atau hukum energi. White mengusulkan bahwa budaya berkembang sebagai respon terhadap kemampuan manusia dalam memanfaatkan energi. Ia merumuskan hukum evolusi budaya melalui persamaan T kali E sama dengan C, di mana teknologi itu disimbolkan dengan huruf T, jumlah energi yang dimanfaatkan huruf E berbanding lurus dengan tingkat kebudayaan yaitu huruf C. Transisi dari tenaga manusia ke tenaga uap, listrik, dan nuklir dipandang sebagai indikator utama evolusi sosial-kultural. Budaya berkembang seiring dengan kemampuan manusia memanfaatkan energi. Lanjut Pak Iksan. Bagian 3 tentang perspektif multiparadigma. Perbandingan 3 paradigma sosiologi. Di sini ada elemen, terus ada fakta sosialnya, definisi sosialnya, dan perilaku sosial. Elemennya tokohnya yaitu fakta sosialnya di tokohnya itu oleh L. Durkheim. Definisi sosialnya itu oleh Max Weber tokohnya, perilaku sosial tokohnya oleh B.F. Skinner. Fokusnya, fakta sosial ini berfokus pada struktur makro. Kalau definisi sosialnya berfokus pada makna mikro dan perilaku sosial berfokus pada penguatan atau aksi. Metodenya kuantitatif, terus kualitatif dan eksperimen. Lanjut Pak Iksan. Sintesis integrasi teori dalam realitas. Masa depan sosiologi. Paradigma terpadu, integrasi level makro sampai mikro dan objektif sampai subjektif. Lanjut, era digital, difusi budaya secepat cahaya melalui teknologi informasi. Lalu analisis big data, memetakan perilaku nyata dengan struktur sosial secara simultan. Nah, makro objektif ini itu struktur sosial, hukum birokrasi dan ekonomi ini disampaikan oleh Josh Riger menekankan bahwa persaingan antara paradigma ini seharusnya tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai kekayaan ilmu pengetahuan. Ia mengusulkan paradigma terpadu yang mengintegrasikan berbagai level analisis sosial. Lanjut Pak Iksan. Ya, kesimpulannya adalah masyarakat adalah hasil interaksi kompleks antara dinamika internal atau evolusi dan pengaruh eksternal difusi. Sosiologi melalui kekayaan multiparadigmanya tetap menjadi instrumen paling tajam untuk membedah arah masa depan umat manusia. Jadi dari kesimpulan ini mungkin teman-teman ada pertanyaan, silakan. Di chat ya, Bu Nabila, mengapa masyarakat dapat mengalami perubahan budaya dengan cepat akibat difusi budaya? Mengapa masyarakat dapat mengalami perubahan budaya dengan cepat akibat difusi budaya? Jadi masyarakat dapat mengalami perubahan budaya dengan cepat akibat difusi budaya karena adanya proses penyebaran unsur-unsur budaya dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lain yang berlangsung secara intensif.
dan terus-menerus. Difusi budaya terjadi melalui adanya interaksi sosial, perdagangan, pendidikan, media massa, teknologi, serta komunikasi global yang semakin maju. Seperti contoh tadi yang Pak Asdi sudah sampaikan, yaitu tentang penyebaran agama Islam, itu melalui proses perdagangan. Perkembangan teknologi pun dan informasi beserta media sosial ini mempercepat masuknya nilai, gaya hidup, bahasa, makanan, cara berpakaian, hingga pola pikir dari budaya luar ke dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Akibatnya, masyarakat lebih mudah menerima, meniru, dan mengadaptasi budaya baru yang dianggap lebih modern, praktis, atau menarik. Seperti bahasa-bahasa yang kekinian ya, dari media sosial itu cepat sekali. Sama dari budaya luar itu. Contohnya dari apa? Media sosial. Sekarang itu mungkin dari TikTok ya. Itu banyak sekali. Makanan mukbang yang di Thailand, di apa, itu cepat masuk. Itu salah satunya yang mempercepat terjadinya difusi budaya di negara kita. Mungkin pasti ada yang ingin ditambahkan, Baik, ya. pertanyaan dari Bu Nabila. Ya, baik. Terima kasih, Pak Rian. eh ada beberapa faktor kan mungkin ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan budaya, khususnya di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya ya, yang berlangsung begitu cepat. Tentu faktor yang paling pertama adalah yang menyebabkan penyebaran begitu tepat. Faktor yang paling utama adalah tadi sudah disampaikan sama Parian, yaitu tentang kemajuan teknologi dan komunikasi ya. Kemajuan teknologi dan komunikasi itu yang faktor utama yang paling cepat perubahan budaya itu berlangsung begitu cepat ya. Misalkan kayak kebudayaan Korea ya. Itu karena apa bisa masuk ke Indonesia? Tentunya faktornya adalah ya ada Netflix. Kita bisa lihat Netflix di mana aja. Kemudian juga ada TikTok, ada dan lain sebagainya ya. Ada musik juga dan sebagainya. Yang pertama itu loh kemajuan teknologi dan komunikasi yang begitu berkembang dengan cepat. Yang kedua mungkin globalisasi ya. Globalisasi yaitu tidak ada pembatas antara negara satu dengan negara lain gitu. Yang dulu mungkin kita tidak tahu tentang budaya Amerika, ya lagi-lagi dengan adanya teknologi kita bisa klik aja langsung tentang kebudayaan di Amerika. Kemudian yang selanjutnya adalah kenapa bisa berlangsung cepat ya mobilitas masyarakat yang begitu tinggi gitu. Adanya mobilitas masyarakat yang begitu tinggi, perpindahan penduduk, urbanisasi, migrasi dan lain sebagainya atau juga mungkin ya pekerjaan yang di luar negeri atau juga pertukaran antar pelajar gitu ya. Sehingga ketika mereka belajar di negara lain ketika masuk ke Indonesia ada budaya-budaya positif kemudian bisa dikembangkan di Indonesia. Kemudian selanjutnya mungkin sikap masyarakat yang terbuka terhadap hal baru. Jadi hal-hal yang dianggap baik, hal-hal yang dianggap modern, hal-hal yang dianggap menarik, kemudian diterima oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Mungkin itu kali faktor-faktor yang menyebabkan perubahan budaya berlangsung sangat cepat ya. Dan kemajuan terutama adalah di kemajuan teknologi di zaman sekarang ini. Mungkin itu pertanyaan untuk Ibu Nabila Nah, jawabannya. dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Sebelum kita lanjut pertanyaan Bu Eli dan Bu Ati ya. Oke, kalau tidak, Bu Nabila bagaimana? Sudah terjawab atau belum pertanyaannya? Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih Bu Nabila. Catat Bu Nabila. Lalu pertanyaan Bu Eli ya. Melihat kondisi saat ini, masuknya budaya luar melalui media sosial menyebabkan banyak generasi muda mulai mengikuti tren berpakaian, menggunakan istilah bahasa asing dalam percakapan sehari-hari, hingga meniru gaya hidup para influencer digital. Dengan kondisi tersebut, bagaimana media sosial sebagai hasil dari difusi budaya dapat mempengaruhi perubahan gaya hidup, penggunaan bahasa, dan perilaku sosial masyarakat, khususnya pada generasi muda. Menyambung ya, ini masih ada korelasinya. Media sosial ini memang seperti pisau bermata dua ya.
tergantung siapa yang menggunakannya. Di satu sisi memiliki dampak positif, di sisi lain memiliki dampak negatif. Pisau kalau kita gunakan buat masak, buat motong sayur itu bermanfaat. Tapi kalau kita gunakan buat melukai orang jadi tidak bermanfaat. Nah, inilah efek dari media sosial. Sebagai hasil dari difusi budaya, memang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tadi perubahan gaya hidup, penggunaan bahasa, dan perilaku sosial masyarakat, khususnya pada generasi muda di negara kita ini. Dalam gaya hidup contohnya, generasi muda kita cenderung mengikut tren yang mereka lihat di media sosial. Cara pakaian, artis-artis K-pop ya dari BTS, Blackpink, segala macam, semuanya diikuti, gaya makannya, gaya bicaranya, gaya penampilannya. Itu seolah-olah tuh udah jadi idola mereka itu loh, jadi kebutuhan khusus mereka. Dan influencer digital ini sering menjadi panutan karena dianggap modern dan menarik. Akibatnya muncul gaya hidup yang lebih konsumtif, mengikuti tren dan berorientasi pada pengakuan sosial di dunia maya. Dalam penggunaan bahasa pun, kita sering melihat anak-anak kita tuh, sorry, bestie, mau healing kemana nih? Flexing kemana ya kan itu kan terpengaruh dari bahasa-bahasa luar yang akibat dari penggunaan media sosial. Sementara itu dari perilaku sosial itu mengubah cara masyarakat kita berinteraksi, komunikasi itu menjadi lebih cepat dan praktis. Pakai platform digital ya, pakai WA, ya kan. Kalau di Instagram ada DM. Namun tatap muka secara langsung itu berkurang. Kadang-kadang mengurangi silaturahmi karena dianggap dengan video call itu udah cukup. Udah video call ini udah mau. Jadi sehingga mengurangi rasa kebersamaan. Bahkan teman-teman kalau kita lihat kita ngumpul aja nih, kita ngumpul yuk kerja kelompok bareng segala macam. Termasuk kita ya bukan murid-murid. Datang tapi masing-masing megang handphone. Jadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, itu jadi dampak daripada media sosial. Tapi meskipun demikian, distribusi budaya melalui media sosial itu tidak selalu yang tadi saya bilang berdampak negatif. Ada juga dampak positifnya yaitu dapat memperluas wawasan kita, memperkenalkan kita terhadap budaya orang lain, terus meningkatkan kreativitas kita dan memudahkan kita untuk memperoleh akses informasi pendidikan. Karena itu di sini saya berpendapat perlu ditekankan kita tuh harus bijak dalam menyerap budaya asing agar generasi muda kita itu dapat mengambil nilai positif tanpa kehilangan identitas budaya bangsa. Mungkin dari Pak Asdi bisa menambah. Eh, cukup, Pak Rian. Masih ada pertanyaan yang lain yang harus dijawab. Tadi sudah lengkap ya. Jadi intinya bagaimana kita Dari Bu mengajarkan Ati, kepada Pak Asdi anak-anak coba. ya untuk bijak dalam menggunakan platform media sosial itu aja sih intinya. Pak Asdi, Hah? pertanyaan dari Bu Ati. Pertanyaan dari Bu Ati dalam konteks sosiologi modern, apakah masyarakat akan selalu berkembang secara linier menuju arah yang lebih baik, yang lebih kompleks dan maju? Jadi apakah masyarakat itu bisa berkembang ke arah yang lebih kompleks atau maju gitu ya? Baik, saya akan jawab untuk pertanyaan dari Bu Ati. Bahwasannya perubahan sosial dapat berlangsung maju namun juga dapat juga berlangsung mundur, bahkan ya bisa mengalami kemunduran pada aspek-aspek tertentu gitu. Misalnya kemajuan teknologi memang dengan adanya teknologi itu membuat kehidupan kita ya jauh lebih praktis dan tentunya jauh lebih modern gitu. Tetapi di sisi lain dengan kemajuan teknologi tersebut juga itu dapat menimbulkan masalah-masalah sosial baru gitu. Jadi dengan penggunaan teknologi ya bisa maju tapi juga bisa membawa masalah-masalah sosial baru di masyarakat gitu. Misalkan ya seperti adanya paham yang individualisme, lebih senang menyendiri, kemudian ketergantungan pada media sosial, kemudian lunturnya budaya lokal atau bahkan bisa hilang ya budaya lokal, kemudian hingga meningkatnya kesenjangan sosial gitu.
Kalau dalam sosiologi modern, perkembangan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pertama itu adalah kondisi ekonomi, kemudian faktor keduanya itu keadaan politik di suatu negara, kemudian budaya, pendidikan, teknologi, serta konflik sosial. Jadi oleh karena itu, arah perkembangan setiap masyarakat bisa saja berbeda-beda. Ada masyarakat yang berkembang pesat dalam bidang teknologi, tetapi mengalami penurunan dalam nilai-nilai sosial atau moral gitu. Ada juga masyarakat yang tetap mempertahankan tradisi tertentu meskipun sudah modern. Jadi gitu bisa juga dengan adanya kemajuan teknologi semakin modern, semakin mudah, tapi ada beberapa nilai yang mengalami penurunan, terutama dalam hal kalau di Indonesia nilai-nilai sosial, nilai-nilai karakter, nilai-nilai gotong royong dan lain sebagainya itu yang mengalami penurunan. Itu mungkin yang lain bisa menambahkan atau varian mungkin. Ya, jadi dari pertanyaan Bu Ati itu, apakah konteks sosiologi modern, apakah masyarakat akan selalu berkembang secara linear menuju arah yang lebih kompleks dan maju? Itu tidak selalu ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asdi. Jadi ada kemajuan juga ada kemunduran. Contohnya, misalnya dalam perkembangan teknologi itu bisa maju ya pendidikan, semua komunikasi, tapi secara tidak langsung yang menyambung tadi pertanyaan Bu Eli, ketika ada teknologi akan mengurangi silaturahmi. Misalnya dengan video call segala macam tidak harus datang, akhirnya menimbulkan konflik baru, ya, menimbulkan kemunduran seperti ada konflik sosial, ada krisis moral, dan ada lagi kerusakan lingkungan. Jadi nggak selalu itu secara linear itu menuju arah yang lebih maju, tidak selalu. Ini juga ditemukan oleh tokoh seperti Auguste Comte dan Herbert Spencer ya. Mereka yang beranggapan bahwa masyarakat akan terus berkembang menuju tahap yang lebih maju. Ini tidak seperti itu. Sebagai contoh lagi, kemajuan teknologi yang digital yang cepat ini memang membuat komunikasi lebih cepat, tetapi juga dapat menimbulkan masalah baru seperti anak-anak kita kecanduan media sosial, games, terus penyebaran berita hoax, dan menurunnya interaksi sosial secara langsung. Jadi itu saja yang bisa ditambahkan mungkin dari teman-teman atau dari Bu Ati. Kira-kira jawaban kami berdua bagaimana? Apakah sudah cukup atau masih ada yang kurang? Silakan. Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih Pak Rian sama Pak Asdi atas jawaban. Sama-sama Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya di tengah dari Neng Endah ya. Di tengah globalisasi, mana yang lebih penting mempertahankan budaya asli atau terbuka terhadap budaya baru hasil difusi gitu ya. Kalau di tengah globalisasi, kalau menurut saya ini sebenarnya ya dua-duanya penting gitu. Yang satu mempertahankan budaya asli itu penting. Kenapa? Karena sebagai salah satu bentuk jati diri atau ciri khas suatu bangsa gitu ya. Seperti gotong royong, sopan santun, rumah adat, pakaian adat, tradisi lokal dan lain sebagainya. Itu kan budaya asli itu tetap penting dipertahankan. Kenapa? Untuk sebagai bentuk jati diri suatu bangsa. Kalau itu dihilang, maka hilang juga jati diri suatu bangsa. Namun juga kita juga harus terbuka gitu. Kita juga harus terbuka, tidak tidak harus menutup budaya-budaya luar. Jadi harus terbuka juga terhadap budaya baru hasil difusi yang tujuannya untuk membawa kemajuan. Seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian pola pikir modern, kemudian inovasi-inovasi dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga penting. Jadi dua-duanya kalau menurut saya dua-duanya ya penting mempertahankan budaya asli sebagai jati diri suatu bangsa itu penting, tapi juga terbuka terhadap budaya baru hasil difusi juga itu juga dibutuhkan untuk membawa kemajuan suatu negara. Kalau kita nolak budaya luar yang memang mengajak kepada kemajuan ya nanti resikonya kita nggak maju-maju. Mungkin itu aja gitu. Mungkin ditambahkan sama Varian. Silakan. Ya, ya. Jadi bukan menambahi ya, bukan mana yang lebih penting ya. Tapi kalau pendapat saya itu menjaga keseimbangan ya.
antara budaya yang asli sebagai identitas kita dengan budaya baru yang tadi pasti bilang sebagai kita terbuka untuk apa? Untuk kemajuan. Di sini letaknya adalah yang penting kita sudah menanamkan pada diri kita dan pada generasi yang akan datang itu bagaimana menjaga identitas kita, juga mensaring budaya-budaya dari luar itu yang kira-kiranya perlu, yang bagus kita bisa difusikan, kita bisa terima, tapi kira-kira kalau yang buruk bisa kita tinggalkan. Sedangkan dilemanya sekarang itu anak-anak itu ditelan apa ya, diterima mentah-mentah gitu, tanpa ada proses penyaringan kayak gitu. Nah, itu PR kita bersama, apalagi sebagai pendidik, agar identitas budaya Indonesia ini tidak hilang, tidak luntur. Seperti kalau Bapak Ibu ikuti tuh negara tetangga kita Malaysia itu udah mulai ketakutan. Kenapa? Karena banyak Gen Z mereka itu mengikuti influencer dari Indonesia. Sehingga bahasa Malaysia, bahasa Melayu itu lama-lama di sana tuh kalau saya nggak salah ya, itu hampir 60% udah menggunakan bahasa Indonesia. Udah terkikis bahasa Melayunya. Itu salah satu contoh, bukan negara kita aja. Ternyata pas saya ikuti berita, negara Malaysia pun itu sudah hampir kehilangan identitas budaya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi di tengah globalisasi ini, jadi kita harus menjaga keseimbangan tadi. Budaya asli kita sebagai identitas kita, jati diri suatu bangsa, dan budaya yang baru, hasil difusi itu untuk kemajuan kita, tapi dengan syarat kita harus menyaringnya, jangan diterima semeluruhnya. Karena bagaimanapun juga ada yang cocok dengan budaya kita, ada juga yang tidak sesuai dengan budaya kita sebagai orang Timur. Itu mungkin yang dapat saya tambahkan, mungkin dari teman-teman, agar diskusi ini bisa lebih berkembang. Ada yang mau Pak Rian menambahkan lagi? nambahin. Pak Ya Rian, silakan Bu. Ya silakan Bu Najipah. eh, untuk pertanyaan Bu Neng Endah tentang mana yang mesti disikapi ya. Saya setuju banget sih tadi dari Pak Rian, Pak Asdi sudah begitu gamblang ya. Yang terutama dan yang paling penting kan tadi memang seimbang. Ya, nah kalau saya sih ingin menambahkan keterkait pembelajaran. Jadi alhamdulillah di DKI Jakarta kita ada yang namanya muatan pembelajaran PLBJ sehingga eh, muatan-muatan lokal daerah itu eh, apa namanya tertampung dalam muatan pelajaran PLBJ sehingga anak-anak mungkin tidak pernah terpikirkan ya dengan eh, anak-anak gitu misalkan makanan khas daerah Betawi kearifan lokalnya apa saja ada makanan daerahnya pakaiannya lagu-lagunya ya sirih kuning dan sebagainya diimbangi dengan sekarang PLBJ juga sudah ke arah deep learning ya buku pembelajarannya juga sudah kepada pembelajaran mendalam sehingga anak-anak sudah diajarkan untuk praktek-praktek budaya-budayanya ya sehingga mereka jadi lebih mengenal kembali di Provinsi DKI Jakarta nih apa sih ininya gitu ciri khasnya. Nah, alhamdulillah dipelajari di muatan materi PLBJ. Nah, untuk yang digitalisasi itu sudah sangat banyak sekali ya. Contohnya adalah yang kemarin SD yaitu TKA di kelas 6. Jadi ada tes kompetensi akademik. Di situ benar-benar terlihat sekali globalisasinya ya. Cukup cukup sangat apa namanya terlihat dan mereka kontekstualnya nyata. Jadi anak-anak kelas 6 kemarin sudah bukan dipaksa ya, tapi mereka diajarkan mengerjakan soal dengan waktu berapa menit harus segera menjawab. Ada anak peserta didik saya sendiri waktu itu pembelajaran matematika, TKA matematika terlambat 7 soal sehingga siswa tersebut harus mengulang. Jadi tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap digitalisasi ini maksudnya globalisasi ini tidak boleh dianggap ya udah nanti ini aja tidak bisa. Jadi sekarang kita di dunia pendidikan juga harus betul-betul melek digitalisasi untuk anak SD aja sudah dipaksa seperti itu gitu. Sampai saya bilang, "Kakak, kenapa habis Bu? Tadi saya
bacanya ini baca soalnya agak lama memahaminya sehingga dia kelewat 7 soal di matematika. Jadi Senin besok Ananda tersebut harus mengulang di TKA pembelajaran matematika. Jadi memang di realitanya sekarang ya mau matematika, mau bahasa yang inti ya pembelajaran inti itu betul-betul anak sudah dilatih betul-betul ke digitalisasi mungkin dengan aplikasi JIPOM, apa Quizzes dan sebagainya sehingga mereka betul-betul sudah melek dengan digitalisasi. Dan kalau untuk yang tadi yang ke ciri khas jati diri bangsa itu memang sudah tidak boleh ini lagi memang udah harga mati ya. Jadi memang harus tetap dipelajari sehingga jati diri bangsa Indonesia tetap ada maupun nanti bentuknya seperti pameran atau apalah guru kayak kemarin RA Kartini ya menyelenggarakan Kartini Day dengan pakaian-pakaian daerah dari Sumatera Utara ya ada yang dari Batak suku ini gitu ya. Jadi anak-anak lebih mengenal budaya bangsa Indonesia dengan cara tidak dipaksa ya. Jadi mereka mengalir gitu. Tapi kalau untuk yang kearifan lokal, alhamdulillah sudah ada muatan yaitu PLBJ. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait untuk menambahkan pertanyaan Ibu Neng Endah. Demikian Pak Rian, terima kasih. Ya, terima Terima kasih kasih Bu Bu. Najibah. Luar biasa Sama-sama Ini Pak ada Asdi. pemahamannya. dari Bu Mayon ya. Pak Linus tolong diketik di kolom komentar ya. Dari Bu Mayon, agar tidak terpapar hal buruk, nah, anak bukan hanya diminta bijak menggunakan media sosial, tapi juga butuh pendampingan. Bukan hanya adanya pembatasan saja, tapi anak juga harus ditemani. Ya, benar sekali ya Bu Mayon ya. Jadi agar anak-anak kita tidak terpapar hal buruk dari media sosial itu, upaya yang dilakukan tidak hanya memberi pembatasan atau aturan penggunaan, tapi kita sebagai orang tua dan guru harus memberikan pendampingan. Pendampingan itu penting kenapa Bapak Ibu? Karena anak-anak masih berada dalam tahap perkembangan. Sehingga belum sepenuhnya itu mampu menyaring informasi dan membedakan mana konten yang baik atau mana konten yang buruk. Dengan didampinginya, anak-anak dapat diarahkan untuk menggunakan media sosial secara positif, seperti untuk belajar, mencari informasi, atau mengembangkan kreativitas. Selain itu, pendampingan juga membantu membangun komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Anak akan lebih terbuka mengenai apa yang mereka lihat, yang dialami di media sosial. Sehingga risiko pengaruh negatif seperti perundungan daring, konten kekerasan, hoax, maupun gaya hidup yang tidak sesuai itu dapat diminimalkan. Jadi itu Bu Mayon ya. Jadi kita sebagai orang tua bukan hanya ngasih aturan aja, tapi kita ada di sampingnya mendampingi anak-anak kita. Terus lebih menghangatkan ya antara orang tua dan anak. Jadi anak kita tidak tertutup, dia terbuka. Saya kalau sama anak-anak, kebetulan anak saya kan perempuan ya, semua itu jadi saya sama anak-anak tuh selalu deket. Dari kecil sampai sekarang saya cium terus Pak. Ya Bapak Ibu saya cium terus, kemana saya cium, saya peluk. Kalau ke mall tuh saya bukan gandengan sama istri, tapi gandengan sama anak-anak. Yang pertama sama yang kedua tuh kalau saya jalan kanan kiri udah gandeng saya semua tuh. Untuk apa sih saya begitu? Biar apa ya anak perempuan itu harus deket sama bapaknya. Terus kalau dia main media sosial, media apa tuh, saya selalu apain ya? Kalau ada yang suka sama dia selalu cerita. Ayah aku ada yang suka sama aku. Ini ngapain? Masih coklat, ambil coklatnya tapi bilangin berteman dulu, fokus belajar. Nah itu salah satu kita dekat sama anak. Kadang saya lihat waktu saya private ke rumah-rumahnya dulu, itu ada anak yang sama bapak sama anak itu jauh. Terus anaknya cerita malah deketnya sama saya. Cerita itu pembelajaran banget buat saya ya. Seperti ya media sosial ini juga memang saya kan pakai link keluarga tuh family jadi bisa dibatasin. Tapi saya setuju dengan Bu Mayon ini. Jadi bukan cuma kita ngasih aturan, tapi kita harus ada. Bukan cuma kita nyuruh sholat, tapi kita harus ngajak sholat. Jangan sholat,
Banyak kan gitu, bapaknya nonton TV, bapaknya ibunya main handphone, anaknya disuruh sholat. Tapi yang lebih baik, ayo kita sholat. Nah itu mengajak, bukan menyuruh. Ya, seperti tadi, kita harus menjadi contoh juga bagi anak-anak kita. Itu kalau menurut saya seperti itu, saya setuju dengan pendapatnya Bu Mayon. Ya, terus dari Pak Alinus, Pak Asdi mungkin bisa duluan Baik. menjawab. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Arinus adalah dalam era digital saat ini, apakah sekolah itu masih berfokus pada pembentukan karakter peserta didik atau mulai bergeser pada penciptaan citra publik? Penciptaan atau pencitraan nih, Pak? Pencitraan, Pak. Pencitraan ya. Ya. Ya, pencitraan citra publik melalui konten di media sosial. Baik, terima kasih, Pak. Pada dasarnya sekolah itu tetap harus memiliki tujuan utamanya itu kan adalah seperti tadi kita sudah pernah bahas itu bagaimana membentuk karakter peserta didik gitu ya. Jadi tetap tujuan utama sekolah itu adalah membentuk karakter didik, karakter peserta didik sesuai dengan amanat pendidikan nasional gitu ya. Namun di zaman sekarang ini ya memang banyak sekali sekolah-sekolah itu yang membuat konten di media sosial ya, hampir semua sekolah kayaknya tuh kalau saya lihat suka seliweran di TikTok ya tentang konten-konten media sosial. Namun jangan sampai memang antara konten di media sosial dengan fakta sebenarnya itu berbeda gitu. Itu yang justru memang berbahaya gitu ya. Antara konten, bikin konten dibagus-bagusin, sekolahnya dikeren-kerenin gitu ya. Tapi fakta di lapangan itu ternyata tidak seperti itu. Itu yang sangat disayangkan gitu sebagai seorang pendidik, apalagi sebagai sebagai pimpinan ya kepala sekolah. Artinya memang tujuan utamanya adalah sekolah itu membentuk karakter gitu, membentuk karakter. Nah, untuk media sosial itu sendiri, memang kita di zaman sekarang ini memang harus menggunakan medsos juga. Tujuannya apa sih? Terutama untuk sekolah-sekolah swasta kali ya. Yang pertama adalah kan eh, dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan sekolah gitu. Yang kemudian yang kedua menunjukkan prestasi siswa di konten itu kita dengan gampang ya, dengan mudah kita bisa menunjukkan prestasi siswa. Kemudian sebagai promosi program sekolah, kemudian bisa untuk membangun kepercayaan orang tua terhadap sekolah tersebut, serta memperkuat citra positif lembaga pendidikan. Tapi tetap eh, harus seimbang gitu. Hakikatnya harus seimbang. Apa yang ada di konten harus sesuai dengan fakta di lapangan. Jangan sampai kebalikan. Apa yang ada di konten, kontennya dibagus-bagusin, di medsos dibagus-bagusin, tapi di lapangan kurang nilai-nilai karakternya. Jadi tetap bahwa sekolah itu tujuan utamanya adalah nilai-nilai karakter, bukan hanya di konten aja gitu. Mungkin dari saya itu aja. Mungkin Pak Rian bisa Boleh menambahkan. boleh saya dalamin dulu sebentar ya Pak ya Ya, supaya silakan. nanti pas tujuan Ya, Pak. pertanyaan saya sebenarnya itu udah dijawab oleh Pak Asdi. Memang itu salah satunya ya Pak ya. Ya. Tapi sebenarnya ini pertanyaan saya ini lebih pada keresahan atau kecemasan saya tentang tema kita ini nanti saya yakni bagaimana masa depan kehidupan sosiologi di Indonesia ini atau budaya kita ini di Indonesia melalui pengaruh-pengaruh westernisasi atau budaya yang dijelasin tadi yang klasik-klasik itu. Dan ini saya lihat ya kenyataannya saat ini di mana ya ini tadi dalam pertanyaan saya ini pembentukan karakter anak itu agak kurang karena apa? Nah, ini tadi soal kehidupan sosiologi dan budaya kita dalam dunia pendidikan. Misalnya contoh ini Bapak Ibu kalau kita nanti searching di YouTube misalnya ya, bagaimana guru-guru dan siswa itu zaman sekarang ini ya lucu lah, lucu dan menurut saya itu kurang pas. Di mana guru-guru joget, di mana anak-anak disuruh joget supaya viral. Akhirnya saya melihat ini sebagai pertunjukan jadinya. Nah, sementara ya budaya-budaya kita sebenarnya budaya lokal nggak boleh seperti itu yang menunjukkan badan guru-guru goyangan yang nggak Betul, sesuai betul. dengan. Ya, Jadi betul, betul, Pak. internalisasi internalisasi nilai yang kita tanamkan kepada siswa.
sebagai guru itu mulai terkikis menurut saya karena anak pun nanti dalam dunia pendidikan bukan mutu pendidikan, bukan ilmu lagi yang ini diutamakan, nanti yang ditiru adalah apa? Gerakan-gerakan guru itu. Akhirnya pendidikan kita saat ini nanti hanya show gitu ya, hanya pertunjukan. Dan pasti barangkali ya gitu ya, anak-anak cuma mengatakan nanti ini kalau saya viral, kalau konten saya banyak viewersnya, dan ini saya udah sukses ke depan. Jadi ukuran kesuksesan ke depan juga akhirnya seperti itu. Jadi ilmu kehilangan ini, ya hal yang sebenarnya, yang idealnya ya bagaimana kehidupan sosial yang benar, bagaimana budaya kita di Indonesia ini kita pupuk dengan baik. Tapi kalau kita mulai dari diri kita seorang pendidik, itu menurut saya udah cemas saya di masa yang akan datang. Itu aja sih Pak maksudnya. Ya. Jadi Ya, terima tujuannya kasih mau Pak Linus. kreatif tapi kebablasan gitu ya Pak ya. Iya, Ya, gitu Pak. kebablasan. Memang ada beberapa yang saya lihat itu sampai ya guru itu joget-joget, Tuh. lekuk-lekuk dan lain sebagainya yang kontennya itu ya, kebablasan. Harusnya kalau memang tujuannya untuk menunjukkan prestasi siswa ya prestasi siswanya diunggulkan gitu. Kalau untuk akhlak ya akhlaknya, berpikir kritis berarti bagaimana pembelajaran di kelasnya gitu. Bukan joget-jogetnya gitu ya Pak ya. Tuh, Iya. sekolah Pak Asdi tuh sering buat konten tuh. Iya, kalau saya sering buat konten juga, tapi nggak konten joget-joget begitu. Iya. Ya, saya setuju Pak Linus ya. Iya, Iya setuju Pak. saya Walaupun setuju. buat konten itu, pencitraan itu, tapi yang mendidik. Ya, Iya, jangan gurunya tuh joget-joget udah kayak penyanyi dangdut yang tadi. Jadi marwah gurunya tuh hilang gitu loh. Hilang, iya Pak, betul. Iya, jadi tetap tujuan sekolah itu, tujuan utama itu pembentukan karakter. Media sosial itu cuma sebagai alat. Alat untuk, nih loh, eskul sekolah kita, ini loh prestasi sekolah kita, dengan konten-konten juga yang bermutu. Nah, Pak, saya setuju sama Pak Linus tuh. Kadang biar viral, dibuat kontennya itu tidak bermutu. Tidak sesuai dengan pendidikan, asal viral. Viral, nama sekolahnya bagus. Contoh kemarin gurunya ulang tahun, ya. Ini sampai TV One sebagai TV swasta itu kena hoax gitu loh. Jadi gurunya viral, muridnya berantem tuh di kelas tarik-tarikan. Gurunya cuma ngeliatin, ternyata lagi di prank ulang tahun. Akhirnya viral di TV One, dibilangnya itu karena pakaian muridnya seperti guru, guru dan murid berantem di kelas. Ternyata habis itu TV One klarifikasi, minta maaf. Itu kan udah viral ya. Itu baru sekelas TV One aja kena tipu. Apalagi orang-orang awam yang biasa, yang plek-ketiplek, ngeliat, langsung mencerna, mengambil kesimpulan. Nah, akhirnya apa? Viralnya jadi nggak bagus. Nah, saya setuju banget dengan Pak Linus nih. Kalau emang mau buat konten tuh yang mendidik, yang bagus, yang tidak mengurangi citra sekolahnya, karakter guru dan siswanya. Jadi memang lebih ke arah yang sangat bermutu, berkualitas. Jadi saya tekankan di sini, pertanyaan Pak Linus ini adalah tetap tujuan utama sekolah itu membuat karakter. Media sosial itu hanya untuk alat mempromosikan karakter yang sudah terbentuk di media sosial tanpa menghilangi marwah dari guru dan sekolahnya. Ya, itu Pak. Oke, makasih konten Pak Rian. konten PPDB Sama-sama tuh Pak. banyak yang niru lagu India, saya suka lihat tuh. Betul. Kan ada tuh PPDB ya penerima mahasiswa baru tuh bikin konten tuh beberapa sekolah ya. Cuman itu pakai lagu India gitu sampai joget-joget, pakai kemoceng apa Oh gitu. iya 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 bener tuh. Aneh saya lihat menurut saya itu. Aneh aneh. Iya, Joget-joget bareng-bareng ya pasti ya. iya, joget bareng-bareng. Kalau memang kontennya PPDB Hmm. ya harusnya kan tunjukin kualitas sekolahnya Kualitas gitu, sekolah ya, betul. mutu sekolahnya, prestasinya. Misalkan, kalau mau PPDB masuk sekolah, misalkan SDNA, ini loh keunggulannya gini 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 gini. Bukannya malah joget-joget, saya lihat itu joget, pakai sapu, pakai kemoceng, pakai lagu Ya. India gitu. Pakai kacamata. Iya, itu lumayan kali itu ya. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin menambahkan atau berdiskusi. Udah Pak Rian ya? Sudah Pak Rian? Sudah Sudah. Pak. Ya, saya ambil alih aja Pak ya. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih ya semua ya udah memberikan materi dan bertanya, menjawab, semua sudah bagus semua. Dari pertanyaan-pertanyaan dan materinya juga bagus.
Jadi semua yang dikatakan memang saling berkaitan ya semua ya. Dari pertanyaan satu sampai semua ini semuanya pada intinya pembelajaran kita semua gitu. Nah, yang untuk yang Pak Alinus nih, sebenarnya Pak Alinus gini juga Pak Alinus. Kalau memang di sekolah dia gurunya punya keahlian, ini bukan joget ya, Iya, seni, Pak. Seni, ya. seni tari ya. Ya, bukan joget-joget nih Pak, beda ya, joget Iya, dengan tari Pak ya. iya, Pak. Misalnya guru tari ya, guru seni ya misalnya. Itu di mana dulu di Surabaya tuh laki-laki dia jadi tapi pada jamnya dia, jam guru tari atau guru seninya gitu. Itu bagus Pak. Jadi memang punya karakter. Jadi kayak tari-tari misalnya dia orang Surabaya, jadi dia ikut tarinya Jawa Timur. Atau pernah viral juga ibu guru yang ada di Riau dulu. Jadi ngajak ibu gurunya sebagai yang utama, anak muridnya mengikuti tarian. Itu bagus Pak. Jadi mengangkat sekolahannya juga. Dan, iya. Jadi gurunya memang luas tariannya, anak murid mengikuti apa yang gerakan-gerakan dari gurunya itu juga bagus gitu Pak. Jadi itu ya beda Pak dengan joget-joget ya. Kalau joget-joget kan masih mungkin vulgar atau gimana kali kan ya. Kalau seni tari dia kan emang sudah sesuai dengan gerakannya gitu ya. Gerakan tariannya memang gitu kayak tari Sampang, tari dari Riau, dari Aceh. Kan kalau mau memang ada akulturasi, ada pembaruan boleh juga gitu Pak. Jadi kalau misalnya itu jadi ada adopsi, ada mengadop lagi akulturasi dari budaya lain bisa gitu. Jadi memperbaharui gerakan-gerakan itu Pak. Jadi gitu Pak ya. Oh, Memang makasih, Pak. cita publik ini juga sangat penting Pak. Sekolah memanfaatkan media sosial untuk membangun citra positifnya. Itu satu Pak. Jadi dengan begitu citra positif sekolah akan naik, ya kan? Dianggap sebagai strategi krusial dan dalam dunia pendidikan. Itu mengangkat sekolah tersebut. Nah, karena media sosial juga sebagai etalase, Pak. Etalase konten yang dibagikan seperti interaksi yang tadi saya sebutkan, guru dengan murid gitu kan. Kegiatan sekolah, proses belajar yang hidup, bertujuan mencerminkan identitas dan jiwa sekolah. Terus juga ada tantangan pendidikan karakter, Pak. Gitu. Meski fokus citra meningkat, pendidikan karakter juga tetap menjadi kunci yang tadi Bapak tanya juga tuh. Terutama dalam menanamkan etika, Pak. Etika dan nilai-nilai kemanusiaan agar siswa bijak bermedia sosial ini Pak. Jadi kalau dia tidak bijak bermedia sosial, jangan diikuti gitu Pak. Terus yang lebih penting nih keseimbangan Pak. Sekolah diharapkan tidak hanya membuat konten yang menarik, tetapi juga mencerahkan dan tetap memprioritaskan pembangunan karakter nyata di atas pencitraan tadi yang Bapak tanyakan itu. Ya Pak ya. Jadi itu Pak. Ya, Pak, makasih. Nah, yang lebih penting lagi nih semua karena kita di era digital, kita nih sebagai karena yang dulu pernah saya bilang Pak, kita ini kalau masalah internet kita nih udah bisa menjangkau dunia, betul nggak Pak? Kayaknya dunia ini kita genggam aja deket gitu Pak. Karena dengan kita mengklik pakai Google atau pakai searching, apalagi sekarang pakai zaman AI kan, itu juga lebih cepat dan lebih mudah gitu Pak. Jadi, tapi yang penting penggunaannya Pak semua. Artinya kalau Bapak penggunanya positif, berarti dia hasilnya akan positif gitu. Tapi kalau Bapak nyari hal-hal yang tidak sesuai akan nggak sesuai gitu. Itu yang terjadi fokus pergeserannya Pak, pembentukan karakter gitu. Nah ini juga karena memang walaupun tokoh-tokoh yang lama kayak Durkheim, kayak Emil Durkheim dan lain-lain ini yang ada di sini, juga dia pasti juga akan mempunyai pemikiran untuk yang akan datang Pak, walaupun kelihatannya dipakai pada saat dia menelurkan ide-ide tersebut gitu ya. Tapi dia udah akan memikirkan bahwa ini akan terjadi perkembangan zaman gitu. Itu yang lebih penting kayak Max Weber, terus kayak semacam Skinner dan lain-lain ini. Ini juga dia ininya bisa menjadikan sosiologi kita akan lebih berkembang dengan masyarakat sekitar gitu. Jadi kalau Bapak
di sekolahan atau di institusi manapun juga, itu yang lebih penting bagaimana kita berproses sosial, Pak. Gitu. Jadi melakukan sosiologinya supaya kita bisa dapat gini, baik melalui pencitraan media sosial, terus bagaimana risiko dangkalnya pendidikan karakter juga, Pak. Sebagai contoh coba, saya ambil contoh yang waktu itu, waktu Pak Dedi tahun-tahun 2 tahun atau setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, ada pendidikan karakter dibawa ke barak militer. Hasilnya kan ya minimal udah dari orang tersebut dibawa walaupun mau seminggu, 2 minggu atau sebulan di barak militer. Nah itu akan mempengaruhi jiwa dia akan menjadi baik. Minimal dia akan nurut terhadap orang tuanya itu. Apa yang tadi ditanya, yang diberikan oleh Pak Rian dan Asdi tadi ya. Itu contohnya kalau misalnya tadi anak perempuan memang dekat dan cinta pertamanya pada bapaknya gitu kalau anak perempuan. Dan juga Pak Rian juga misalnya ada adiknya yang laki-laki, jangan menjadikan lebih terutama yang perempuan. Memang boleh ini gitu. Tapi dua-duanya semuanya harus dirangkul lah istilahnya kayak gitu. Anak perempuan misalnya memang terjadi anak pertama perempuan, kedua laki atau nambah lagi gitu. Nah, itu semuanya harus dirangkul gitu juga gitu. Kayak ya kalau mau jalan ke mall, pegangan beriringan. Jadi misalnya berempat dengan istri ya pegang aja dijejerin berempat jadi kayak nyambung menyambung. Kayak gitu. Jadi kan wah ini kan berarti atau sebelah kiri kanan dua-dua gitu. Berempat. Nah, kayak gitu ya. Jadi supaya ada kayak ada ikatan jatuhnya. Ikatan pegangan tangan gitu kan. Nah, berarti itu kan. Nah, di sini kan juga risiko dangkalnya pendidikan karakter karena terabaikannya esensi pendidikan karakter yang substansial gitu. Jadi substansialnya pendidikan karakter apa sih gitu? Yang tadi etika, moral itu yang pada intinya tuh. Karena kalau kita udah bicara etika tuh dan moral itu udah menyangkut semua, Pak. Apapun juga ya kesangkut gitu loh. Ya kan? Karena etika kan dari moral juga dari situ, Pak gitu. Gitu juga jangan sampai kita kebablasan juga gitu. Nah, pendidikan karakter kan di era digital ini sudah diintegrasikan dalam media sosial yang memberikan konten misalkan kehidupan nyata, Pak. Jadi kalau kita bermedia sosial, kita sudah mencerminkan kita udah hidup nih di dalam media sosial gitu. Saya juga pengguna media sosial, Pak Linus dan lain-lain ya. Bahwa saya juga sering YouTuber. memakai ya enggak YouTuber, artinya saya ngelik semen jadi pengikut jadi melihat. Ya YouTuber dari inilah yang pelajaran kita ini itu saya juga tapi YouTuber kecil-kecilan karena saya Pemula, Pak. dari hasil yang kita belajarin ini saya masukkan ke YouTube, tapi saya belum seprofesional kayak Vicky Naki atau yang lain-lain yang memang dia penghasilannya dari YouTuber ya kayak siapa si Randy Donsu atau si Tenggo. Nah, itu kan memang YouTuber yang memang mencari penghasilan dari situ memang sih banyak gitu. Kalau saya kan hanya buat untuk pembelajaran ini bahwa kita telah melakukan pembelajaran yang sekarang saat ini gitu. Itu yang saya lakukan. Karena dengan literasi media saya jadi mempunyai karakter baru gitu kan. Jadi saya punya branding nih di YouTube ini. Makanya saya kan semua pada mahasiswa-mahasiswi yang semua saya ajarkan dalam materi kuliah yang kemarin dan sekarang harus dia mengklik subscribe kayak gitu. Itu kan artinya kita udah dilihat oleh banyak orang kayak gitu. Itu karena pembelajaran kita positif dan semuanya itu, Pak. Nah, itu supaya kita punya branding gitu. Dituntut untuk supaya bersikap sopan, etika dan bijak dalam bermedia sosial gitu. Nah, di tengah globalisasi juga nih, Pak, yang tadi saya pentingkan juga nih mempertahankan budaya asli itu sebagai pondasi di identitas nih, Pak. Gitu ya. Kayak tadi Ibu siapa tadi yang DKI kita mempertahankan budaya Betawi dari kayak palang pintu atau baju-baju Betawi kayak kalau ada anak kecil yang kemarin palang pintunya laki-laki anak kecil si Padli atau siapa tuh. Nah, kayak begitu dia juga bagus itu mempertahankan budaya asli gitu. Karena dengan budaya itu mempertahankan budaya asli lebih fundamental, Pak. Ya, betul Kayak Pak banget, Pak. Linus. Ya. Iya.
Karena kalau Ibu Najipah mempertahankan budaya asli itu kan fundamentalnya emang di situ gitu, lokal, mempertahankan jati diri dan akar sejarah agar tidak tergerus oleh hegemoni budaya tersebut gitu. Itu yang lebih penting. Karena dengan itu kita menjadi identitas dan jati diri bangsa kita bisa nambah lagi gitu kan. Yang juga membedakan satu bangsa dengan bangsa lain gitu. Supaya kita juga jangan sampai kehilangan yang ciri kita sebagai punya budaya yang lebih ketimuran ya gitu. Dan juga sebagai benteng moral, nilai luhur. Jadi kearifan lokal menyediakan alternatif nilai-nilai moral untuk menjawab tantangan modernisasi, Bu, gitu. Yang mengabaikan sisi kemanusiaan. Jadi memang masih banyak orang-orang yang mengabaikan sisi kemanusiaan dengan terjadinya globalisasi ini gitu. Begitu juga dengan kekayaan dan kebanggaan nasional kita gitu. Dengan adanya warisan budaya, kita sudah beribu-ribu tahun punya stupa, punya candi, punya masjid, punya peninggalan-peninggalan lama. Nah, itu yang kita harus jaga semua gitu. Itu yang lebih penting sebagai bukan sebagai dokumen sejarah tapi sebagai warisan budaya luhur bangsa Indonesia yang lebih diinikan lagi gitu. Nah, tapi juga tidak tertutup kemungkinan kita perlu ada budaya baru, itu perlu gitu ya kan. Terbuka terhadap budaya baru dengan hasil difusi tadi, memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dan berkembang, terutama dalam hal teknologi. Nah, teknologi ini apa nih? Kita kan yang tadi saya bilang, adanya internet atau flat, kita mau dengan internet nih kemanapun bisa dengan cepat. Artinya yang tadi saya bilang, dunia digenggam oleh kita nih, kita pegang. Kita mau ngapa-ngapain ada gitu di ini. Apalagi kalau waktu zaman saya dulu sekolah masih tradisional. Kalau zaman-zaman Mulkin dan 90-an udah mulai berkembang adanya internet dan yang lain-lain gitu. Ini yang lebih penting ya. Karena dengan adanya difusi ini adanya inovasi dan kemajuan. Dengan inovasi kemajuan, difusi budaya membawa teknologi dan perspektif kreativitas baru dalam memperkaya budaya lokal, Bu. Jadi kita perlu budaya ini dengan adanya inovasi kemajuan itu gitu. Dan juga yang kedua adanya relevansi zaman. Budaya yang hidup harus relevan dengan tuntutan zaman. Keterbukaan membantu budaya lokal bertransformasi tanpa kehilangan nilai dasarnya, yang itu yang lebih penting gitu. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan global. Memahami budaya asing, meningkatkan wawasan, kemampuan berinteraksi di kancah internasional. Nah, kayak kita kan, kalau budaya-budaya kita nih, kayak tari piring dari Sumatera Barat, tari Aceh, Saman, dan lain-lain, itu kita kan sudah dikenal ke luar negeri, tari Bali, ya kan? Nah, itu contoh-contoh kita berinteraksi di kancah internasional. Supaya, oh ternyata tari Bali bagus ya, ada orang-orang bule atau orang-orang yang lihat pada saat ada di Bali atau ada acara ini atau cara seni gitu, seni budaya kita gitu di tengah globalisasi gitu. Nah, ini yang lebih penting nih, selektif yang positif karena ada inovasi dan membuang yang negatif, individualisme nih. Nah, jadi kalau ada individualisme kita yang bernegatif atau yang ekstrim atau yang konsumerisme yang terlalu banyak mengeluarkan energi, itu dibuang aja semua gitu. Makanya di sini kita harus memanfaatkan teknologi yang menggunakan platform digital untuk mempromosikan seni. Yang tadi saya bilang misalnya Ibu, ya tadi kalau misalnya ada beda yang tadi saya sebut ya, misalnya yang joget-joget sama yang emang orang seni gitu. Yang tadi Ibu guru seni kan ada ya Bu ya, guru senian, seni apa, seni tari, mau seni budaya, seni Ya, Pak, gambar. seni tari, Pak Guru, seni Nah, tari. ya itu emang tugasnya itu. Tapi kalau seandainya ada guru yang non seni tari dan dia bisa mengikuti gerakan guru-guru tari, ya nggak apa-apa juga gitu. Ibu pernah lihat viral nggak yang guru laki-laki di Surabaya dulu SMK berapa gitu? Tapi luas tuh guru laki-lakinya. Jadi anak muridnya ngikut gitu. Saya juga pernah lihat itu. Jadi di Surabaya waktu itu, di Sidoarjo atau mana gitu. Kita ngeliatin karena akhirnya memang dipiralin itu Bu. Jadi guru laki-lakinya bagus. Begitu juga yang tadi sebutkan ada guru yang lain-lain dan banyak ya di daerah lain juga kayak begitu. Itu karena juga memanfaatkan teknologi.
teknologi dimanfaatkan dengan supaya branding bahwa oh itu guru SMK mana tuh yang laki-laki tadi di Sidoarjo yang siapa kayak gitu. Jadi dia bisa berkembang gitu. Nah, yang lebih penting lagi kreasi ulang tradisi nih gitu. Mengintegrasikan unsur budaya lokal ke dalam karya modern, misalnya musik tradisional dengan asesmen modern. Jadi ada akulturasi nih yang tadi saya bilang, pasien tradisional yang casual. Contohnya kalau di Jakarta dulu di waktu yang di dekat di Stasiun Sudirman, anak-anak anak-anak muda dengan pakaian seadanya trending-trendingnya bagus gitu. Iya kan? Jadi dia bagus gitu. Jadi anak-anak yang dari Citayam dia mainnya di itu sampai bermalam-malam, tapi yang tidak boleh karena mengganggu jalan perputaran balik mobil dan motor ketutup, itu yang nggak boleh. Tapi harus kalau memang mau dibuat kayak catwalk atau memang sih bagus Bu, view-nya waktu di jalan ada zebra cross, dia berjalan kaki di zebra cross atau nyebrang itu. Tapi kan secara kita juga harus memperhatikan lingkungan. Itu karena lingkungan mobil pada putar balik mau jalan, akhirnya banyak yang melihat, itu yang membuat jadi kemacetan gitu. Itu yang nggak boleh itunya. Tapi kalau secara fashionnya boleh gitu. Tapi harus ada wadahnya nih, tempatnya di mana. Misalnya mau di gor gitu, yang lebih enak kan. Kalau di gor kan udah ada puteran, jadi enak di dalam mau berdiri, mau duduk di atas kayak bangku balkon kayak begitu, yang lebih gitu ya. Ini yang lebih penting nih, mengintegrasikan unsur budaya lokal dalam karya modern yang tadi. Karena ada K-pop tadi dari misalnya mengikuti gaya-gaya baju tren fashion anak-anak muda yang memang lagi trend atau lagi zamannya sekarang gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang udah ada pendidikan karakter karena tradisi sejak ini agar generasi muda menyintai budaya sendiri meski terpapar budaya luar nih. Jadi kita nih sebagai guru budaya kan biasanya kita harus bisa berpikir bijak terhadap anak didik kita gitu. Nah, sebagai contoh yang kayak kemarin kasus ibu guru yang gunting rambut ya Bu ya, yang di Garut ya. Ya, ibu itu juga mungkin emosinya tinggi itu kan. Itu nggak boleh, masa walaupun dia dicat-cat kan ditegur aja lah. Kamu kenapa dicat? Mungkin lagi tren gitu ya nggak Bu? Lagi tren. Tapi kan dia berkerudung katanya Pak Dedi, akhirnya kan tuh ibu gurunya minta maaf ya. Gitulah kalau orang Indonesia Bu, kalau udah melakukan kesalahan minta maafnya juga gampang gitu ya kan. Nah, itu harus hati-hati nih. Gitu. Jadi ibu guru juga harus berpikir bijak, berpikir arif, berpikir emosionalnya yang harus ditingkatkan gimana supaya ini kan kayak gitu Bu. Jadi semua ada pencitraan yang lebih baik terhadap anak didik kita semua gitu. Jadi sosiologinya ini kita udah banyak belajar nih dari tadi nih. Dari paradigma sosiologi udah kena semua, baik Emil Durkheim, Max Weber, F. Skinner, dan lain-lain gitu. Jadi semuanya sama, bisa menjaga saling silaturahim dan kita bisa berbuat baik dan fastabiqul khairat, mengajak semua orang menjadi lebih baik. Itu yang penting Bu Guru gitu. Jangan sampai kita guru sering emosi kita limpahin ke anak didik, jangan. Makanya kalau ibu ini harus belajar lagi masalah IQ-nya kita. Saya juga masih belajar Bu, IQ, intellectual quotient kita, kecerdasan dalam belajar ya, itu IQ kita tuh. Kita bisa lebih maju lagi dengan apapun juga gitu. Dengan misalnya tadi Bu dengan asesmen atau apa tadi dengan kemampuan akademik dan lain-lain, itu juga termasuk dalam IQ tadi itu gitu. Begitu juga emosionalnya. Ibu emosionalnya harus bisa, jangan sampai terjadi hal-hal yang gitu, bisa ditahan dan bisa juga supaya tidak melakukan yang melanggar aturan, supaya kita harus itu yang penting emosionalnya. Dan begitu juga anak-anak Ibu, yang penting tadi disuruh mengajak sholat Pak Rian tadi, itu udah benar gitu. Jadi mengajak, yuk kita sholat, yuk kita ini gitu, mengajak, jadi bukan yang tadi yang bernegatifnya gitu. Jadi itu Bu dari saya semua. Mungkin itu ada yang mau bertanya lagi atau gimana? Silakan, siapa boleh yang mau bertanya lagi atau masih ada yang merasa belum terjawab nih gitu.
boleh bertanya lagi atau kalau memang cukup ya nggak apa-apa juga gitu. Gimana Bapak Ibu semua? Izin Apa Prof, udah jelas Pak? Oh, ada. Cukup. izin Iya, Pak Rais. iya silakan. Yang terkait itu tadi yang di akhir kalimat Bapak yang guru emosi, eh, mohon izin ya Pak. Terkadang memang itu orang tuanya Pak. Kami di SD ya, saya memegang di SD itu waktu kelas 4 rambut anaknya diwarnain Pak. Saya tanya, siapa yang warnain rambut kamu? Mama. Gitu. Terus pakai nail-nail apa kutek-kutek gitu. Iya, iya. Kembali mamahnya juga gitu. Terus sama itu juga Pak Rais. Apa lip gloss, apa lipstick, Ya lip gloss. pokoknya Iya, jadi orang anak tuanya kecil, Pak. jadi anak kecil udah dipakai cara dewasa gitu maksud Ibu ya? Iya, jadi Ya, kita mau marah pun juga ya kan memang sekolah cuma sebentar ya. Jadi memang pendidikan itu kan paling lama ya di rumah. Ya kami iya. juga paling hanya bisa kalau bisa jangan nak gitu. Iya, jadi Ya gini memang Bu orang Najifah. tuanya Pak. Iya, Gitu jadi Bu sih Pak Najifah gini. Rais. Nah, jadi karena itu anak perempuan dengan sama ibunya, mungkin Iya, anaknya tadi biasa-biasa aja Bu, pakai masih masih pakai istilahnya belum diapa-apain. Anak saya kok masih begini aja ya, mungkin coba saya dandanin. Mungkin ibunya mau berpikir lebih ini lagi gitu Bu ya. iya, Berpikir lagi. Jadi dia pengen tahu, dia pakai dulu dikasih blush on merah-merah sini supaya iya, nanti. Nah, kalau seandainya Bu ya, seandainya nanti pada acara kayak Kartinian, itu boleh Bu kayak begitu, ya nggak Bu? iya. Acara Kartini, Tapi kan kalau nanti dia, di tata tertib kalau sekolah ya, udah dikasih tahu Pak awal iya, awal masuk kalau bahwa ya itu tidak kalau di, boleh. jadi kalau misalnya lagi acara, memang lagi acara kayak ada Hari Iya, Kartini, Hari mm, Ibu atau hari-hari besar lainnya, tuh anak kan memang harus didandanin, ada make up, ya, jangan polos juga kan gitu Bu ya. betul. Iya, Itu ya kayak gitu sih. Jadi kalau memang mungkin dengan adanya dia dipakein rambutnya jadi pirang atau diwarnain cat mm, warna coklat gitu ya, cat. mungkin penyesuaian aja kali, mau dilihat Bu anak saya nih modelnya gimana sih kalau seandainya dari rambut hitam jadi coklat atau pakai Iya, pirang gitu mungkin. Tapi nanti lebih baik nanti seharusnya ibunya juga nanti dibalikin normal lagi Bu, iya. ya kan, Paling kembali kita ke hanya asli, itu kembali ke asli lagi mm, gitu. Itu yang lebih sekarang penting sih sih Pak begitu Pak. Ya, ya. Jadi yang penting nanti dikembalikan lagi ke normalisasi gitu. Jadi mm, jangan ini gitu. Mungkin dari saya udah juhur nih. Ditutup aja Pak Rian. Sudah cukup ya semua ya Pak Rian? Ya Pak, udah cukup Cukup Pak. Pak. Cukup Ya, Pak. baik. Ya. Mohon izin Pak Rais selaku dosen pengampu dan Bapak Ibu rekan-rekan seperjuangan, saya dan Pak Asdi mengucapkan terima kasih atas diskusi kita pada hari ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, kesehatan. Saya tutup saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua Waalaikumsalam ya udah warahmatullahi mengikuti materi makasih hari Pak ini. wabarakatuh. Rais. Kasih Ya, Pak Ari. Pak, semoga bisa Makasih banyak lancar Bapak. semuanya. Amin Pak, amin. Sehat-sehat Ah, Pak. jangan Lancar lupa Pak semua. Isan dikirim videonya. Ya Jangan sampai Bapak. tidak. Ya. Ya, saya izin pamit keluar ya. Ya, Assalamualaikum makasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Asdi, Kak tinggal Isan satu ini lagi. Apaan? Tinggal Boleh satu stop lagi. record. Oh iya, terakhir ya. Ihsan mana ya? Tidak Ya. bisa. Ihsan. Iya Ibu.